bahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Hosiana. Tema perenungan kita di pagi hari ini, duka cita mendahului kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam setiap kehidupan manusia kita pasti mau supaya kita tidak mengalami yang namanya penderitaan. Semua orang berusaha semaksimal mungkin agar hidupnya jauh dari kata menderita. Sebelum saya masuk dalam renungan, ada sebuah cerita, ilustrasi untuk kita semua tentang memaknai penderitaan, tantangan di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi bila sepotong kasbi dan telur dimasukkan ke dalam air mendidih? Apakah kedua benda itu ketika keluar dari air mendidih, dari panci yang panas dalam keadaan yang sama sebelum mereka berdua itu direbus? Pasti air mendidih itu akan mengubah kasbi dan telur yang dimasak di dalam air yang mendidih itu. Namun perubahan kasbi dan telur ini mengalami perubahan yang bertolak belakang. Setelah direbus, Bapak Ibu Saudara, telur itu akan keluar menjadi telur yang keras. Sedangkan kasbi yang direbus akan keluar menjadi kasbi yang lembut. Kedua benda ini berada dalam panci yang sama dan dalam air dengan suhu yang sama. Namun reaksi mereka terhadap air yang sama itu berbeda. Telur akan muncul dalam keadaan keras, sedangkan ubi akan muncul dalam kasbi akan muncul dalam keadaan lembut. Bagian ini mau menjelaskan kepada kita bahwa dalam hidup ini ada masa di mana kita akan masuk di dalam panci yang berisi air mendidih, yaitu tantangan, persoalan, penderitaan, masalah. Dalam suatu persoalan, tantangan, masalah itu pasti kita merasakan betapa sakit, betapa nyeri ketika kita direbus di dalam air mendidih. Coba Bapak Ibu bayangkan saya kena air mendidih sedikit saya coba teriak, apalagi masuk dan direbus di dalam air mendidih. Mungkin keluar kulit suka kupas. Penderitaan, tantangan, masalah itu terasa sangat kejam dan menyakitkan, bagaikan menusuk sampai di tulang hati dan sumsum. Apalagi ketika tantangan, persoalan, hambatan, musibah itu datang menimpa kita dan tidak ada habis. Pasti kita akan terhempas seperti orang yang lemas, tidak kuat, kalau pandangan dan pengharapannya tidak tertuju pada Tuhan. Ada orang yang kemudian menarik nafas dan berkata dalam dirinya, Tuhan, kenapa barang ini terjadi untuk saya? Namun kenyataan adalah kenyataan Bapak Ibu Saudara. Penderitaan, persoalan, tantangan, masalah itu pasti terjadi. Jadi yang lebih mendesak adalah bukan soal mengapa musibah, mengapa penderitaan, mengapa masalah itu terjadi, melainkan bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara menghadapi. Itu soal. Bukan soal kenapa barang ini terjadi, tapi bagaimana kita menghadapi barang itu. Bagaimana kita bisa survive, kita bisa kuat, kita bisa berdiri di tengah-tengah persoalan, tantangan, dan penderitaan itu.
Jika penderitaan, persoalan, dan tantangan merupakan ibarat direbus dalam panci, soalnya adalah bagaimana kita keluar dari panci yang mendidih itu. Apa kita keluar seperti telur, ataukah kita keluar seperti kasbi tadi? Bapak Ibu Saudara, ada orang yang keluar dari tantangan, penderitaan, dan persoalan itu dalam keadaan yang sangat tertekan sekali. Mukanya suram, dia menyendiri, hidupnya menjadi pahit dan getir, sikapnya terhadap orang lain menjadi kaku, tidak bersahabat. Dia menjadi keras. Ia ibarat telur yang keluar dari panci yang mendidih itu. Sebaliknya, ada orang yang setelah keluar dari tantangan, persoalan, penderitaan itu, dia keluar menjadi pribadi yang bijak, pribadi yang matang, pribadi yang kokoh, pribadi yang teguh. Dia merasa damai dengan dirinya, tapi juga merasa damai dengan orang lain dan Tuhannya. Sikapnya hangat dan ramah, baik kepada dirinya, tapi juga kepada orang lain. Dia bisa tersenyum, dia bisa menyapa orang lain. Dia menjadi lembut. Ia ibarat kasbi tadi yang digodok dalam air mendidih dalam panci yang sama seperti telur dan keluar menjadi lembut. Dampak itu bisa begitu berbeda, sebab tadi yang saya katakan, pandangan dan ketahanan orang terhadap penderitaan dan masalah itu berbeda-beda. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita duduk pasti datang dengan berbagai persoalan, tantangan, dan masalah. Soalnya pandangan kita terhadap masalah dan persoalan itu seperti apa. Nah, tema kita di hari ini bicara tentang duka cita mendahului kemenangan. Mengapa perikop ini diangkat untuk kita? Duka cita mendahului kemenangan. Untuk kita renungkan dalam minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus secara khusus, minggu sengsara yang ke-6. Bapak Ibu Saudara, kata duka cita itu berarti kesedihan, kesusahan hati, karena kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita. Sedangkan kalau bicara tentang kemenangan, kemenangan berarti merasakan sesuatu yang menyenangkan, merasakan sesuatu yang membahagiakan, merasakan sesuatu sebagai sebuah keagungan, sebagai sebuah keuntungan bagi diri. Jadi kalau digabungkan, duka cita mendahului kemenangan, itu menunjuk makna bahwa sebelum mengalami kesenangan, sebelum mengalami kebahagiaan, sebelum mengalami keagungan, keuntungan, pasti akan didahului dengan yang namanya penderitaan, kesedihan, kesusahan hati. Orang sukses itu dia tidak ujuk-ujuk jadi sukses Bapak Ibu Saudara. Tapi dia melewati proses yang tadi saya bilang itu. Dia melewati proses sedih, dia melewati proses susah, dia melewati tantangan, kadang mungkin ditipu. Toh sampai juga dia pada yang namanya kesuksesan. Dia melewati proses itu. Ada keluarga-keluarga yang terlihat bahagia, pasti orang bilang keluarganya bahagia. Tapi orang tidak tahu, mungkin dia juga melewati proses-proses tadi. Ada pribadi yang dia kokoh kuat, tapi orang tidak tahu dia sedang melewati proses-proses tadi yang saya katakan. Jadi soal sukses dan berhasil itu soal dari pandangan kita untuk mencapai yang namanya sukses dan berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara, duka cita mendahului kemenangan dalam perikop ini menggambarkan kepada kita sesuatu yang belum terjadi, tapi Yesus kasih tahu untuk murid-murid. Sesuatu yang dorang masih bingung. Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya. Bapak Ibu lihat di ayat 1 sampai dengan ayat 4a. Hal ini dikatakan Yesus
Karena telah tiba waktunya, tidak lama lagi dia akan pergi kepada yang mengutusnya ke dalam dunia. Siapa yang mengutus Yesus? Allah Bapa di surga. Waktu Yesus mengatakan begitu, Bapak Ibu Saudara, para murid berduka cita. Para murid susah, sebab mereka tidak akan lagi melihat guru mereka. Tapi Yesus pergi supaya menghibur roh kebenaran, Roh Kudus itu diutus kepada mereka sesuai dengan rancangan dan rencana Allah Bapa. Penghibur ini, Roh Kudus ini, yang kemudian menyatakan hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang kepada para murid. Kita lihat pembacaan kita ayat 16 sampai 24. Di sana Bapak Ibu Saudara, Yesus menjelaskan dan menyadarkan para muridnya tentang waktu dia bersama-sama dengan para murid itu sebentar lagi, tidak terlalu lama. Yesus bilang, tinggal sesaat saja dan kamu melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja dan kamu akan melihat aku. Yesus mau bicara tentang waktu yang singkat untuk dia ada bersama-sama dengan para murid. Ada dua makna dari perkataan Yesus di ayat 16 sampai 24 ini. Yaitu Yesus mau bilang, waktu saya tinggal sedikit saja bersama-sama dengan kalian, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan lama-lama tinggal bersama-sama dengan kalian. Tapi ternyata para murid ini tidak mengerti, Bapak Ibu. Mereka kemudian bertanya seorang dan yang lain. Mungkin saja contoh di dalam persoalan itu tiba-tiba dia bilang, saya waktu terlalu lama lagi. Saya punya waktu tinggal sedikit lagi. Pasti semua berkata, maksud bicaranya apa? Dia mau mati kan? Atau dia mau pergi kan? Atau tidak tahu. Itu pasti. Makanya para murid juga berkata, apa sebenarnya yang dikatakan oleh Yesus tentang tinggal sedikit lagi waktu? Saya tidak ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, dalam percakapan atau komunikasi dengan para murid, Yesus berkata, kamu akan menangis, kamu akan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Dan Yesus kemudian melanjutkan dan melukiskan, memberi gambaran tentang kenyataan yang harus dihadapi oleh para murid. Yesus memberikan kiasan tentang seorang perempuan yang akan melahirkan. Pada saat proses melahirkan, persiapan untuk melahirkan, pasti sakit yang luar biasa. Tapi ketika anak itu lahir, rasa sakit yang luar biasa itu hilang. Karena dia melihat anaknya. Dia tidak ingat lagi penderitaannya, tetapi dia bergembira. Yesus mau sampaikan begini Bapak Ibu Saudara dalam ayat 16 sampai 24. Saya punya waktu terada lagi dengan kamu. Saya punya waktu sisa sedikit saja. Ketika saya punya waktu sisa sedikit, saya akan jalan di tengah-tengah penderitaan. Pasti kalian juga akan menderita. Tapi penderitaan yang saya alami ini akan mendatangkan sukacita besar bagi dunia, tapi juga bagi kami. Artinya hari ini kita bisa duduk dalam sukacita karena penderitaan Yesus itu. Hari ini kita bisa duduk dalam kemenangan iman karena Tuhan Yesus menderita bagi saya dan terus. Pada ayat 25 sampai 28, Yesus mengatakan kepada para murid tentang dari mana asalnya dan kemana dia akan pergi. Yesus mengawali dan mengatakan kepada para murid, tiba saatnya. Dia tidak berkata-kata dengan kiasan, tapi dia terus terang memberitakan Bapanya kepada mereka. Dengan perkataan ini, Yesus bermaksud mau menjelaskan kepada para murid tentang hubungannya dengan Sang Bapa yang mengutusnya. Yesus sampaikan, Bapa yang utus saya di dalam dunia. Jadi, kalau waktu selesai, saya akan kembali pulang ke Sang Bapa. Bapa yang mengutus saya ke dalam dunia untuk mengerjakan keselamatan bagi manusia. Dan ketika semua proses itu selesai, saya harus pulang kembali kepada Sang Bapa. Itu berarti Yesus mau sampaikan kepada para murid bahwa saya bukan berasal dari
saya ini berasal dari Sang Bapa, Allah Bapa di dalam surga. Karena itu, sesudah menyelesaikan misi tugas yang berasal dari Allah Bapa di dalam dunia, maka dia harus kembali pulang pada Bapanya di surga. Jadi penderitaan yang dialami, yang ditanggung oleh Yesus dalam dunia ini, itu kehendak Allah tapi juga pilihan Yesus. Supaya rencana Allah itu terlaksana di dalam dunia ini. Minggu kemarin Bapak Ibu, kita diantar dengan firman, coba kalau Tuhan Yesus tidak melaksanakan rencana Allah Bapa, Yesus tidak mengambil pilihan untuk datang ke dalam dunia, hari ini Tuhan tidak bisa hidup dalam tersebut. Manusia mati binasa dan sia-sia. Tapi karena Yesus memilih jalan itu dan mau melakukan kehendak Bapa, hari ini dunia diselamatkan. Saya dan Bapak Ibu Saudara bisa duduk bersama dalam persekutuan. Ayat 29 sampai dengan 33, para murid mengakui tentang Yesus itu. Mereka bilang, kalau begitu tuh tidak perlu bertanya lagi. Kau sudah terus terang tentang asalmu dan kenapa kau kembali. Dengan demikian mereka percaya bahwa Yesus itu benar-benar berasal dari Bapa. Bapak Ibu, Yesus tanya ke orang begini, sekarang kan percaya kan? Tadi yang saya cerita, yang tadi ada orang bilang, satu waktu tinggal sedikit, satu waktu terlalu lama. Tapi ketika orang itu menjelaskan secara baik, pasti langsung orang itu akan bilang begini, berarti yang saya bicara harus percaya. Dan Yesus mengajukan pertanyaan itu kepada murid-muridnya. Percayakah kamu sekarang? Kamu sudah percayakah dengan apa yang saya sudah katakan? Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus berkata begitu? Karena ayat pembacaan kita di ayat-ayat terakhir, di sana Yesus bilang waktunya sudah datang. Waktu ini menunjukkan bahwa ada 3 peristiwa yang akan terjadi ketika Yesus ada di tengah-tengah penderitaan ini. Yang pertama, para murid dicerai-beraikan. Dia akan cari jalan masing-masing untuk menyelamatkan diri. Karena Yesus berada sama-sama dengan orang. Yang kedua, para murid meninggalkan Yesus. Karena mereka menganggap Yesus ini Mesias yang sanggup membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi ternyata Yesus menderita. Para murid meninggalkan Yesus. Tapi Yesus bilang, para murid bisa cerai-berai, para murid bisa meninggalkan Yesus, tapi dia tidak seorang diri. Bapanya di surga akan terus menyertai. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa makna bagian ini untuk kita? Mengalami penderitaan merupakan cara Allah untuk memurnikan iman setiap orang percaya. Penderitaan dalam bentuk apapun Bapak Ibu Saudara adalah sesuatu yang pasti bagi kita semua yang masih hidup dan tinggal di dunia ini. Dan sesuatu yang pasti itu menjadi bagian hidup setiap manusia. Tetapi bagi orang yang memiliki kepastian tentang Yesus Kristus, dia akan menjalani semua proses itu dalam ketaatan, kepatuhan, dan dengan kebenaran, dan akhirnya menang dan keluar menjadi orang yang kuat. Seperti Kasmi tadi, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, mengalami penderitaan sesungguhnya memberi pesan bahwa Tuhan itu mencintai manusia. Pasti orang bilang cinta bahwa Pastor Kong derita untuk Bapak Ibu Yesus saja sudah menderita. Dan kita pengikut Kristus. Kristus menjadi model teladan. Kalau Kristus saja sudah menderita, baru kita juga pasti menderita. Tapi penderitaan kita itu, tadi Yesus bilang semua bisa pergi. Tapi dia punya Allah Bapa di surga itu tidak akan pernah meninggalkan dia. Allah Bapa di surga akan menyertai. Menderita dengan sabar sambil terus berpengharapan kepada Tuhan harus menjadi gaya hidup orang-orang percaya. 3 minggu ini, minggu yang ketiga saya bilang begini tentang barang ini Bapak Ibu. Kadang orang sakit, tersabar,
Kemudian bilang tetangga sebelah yang video saya. Tersabar tuh. Kadang sakit yang luar biasa tersabar tunggu kesembuhan. Sungut-sungut pergi cari orang pintar. Bapak Ibu itu orang bodoh, bukan orang pintar. Karena dia dengan Bapak Ibu saudara dan saya itu sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Yang pintar itu. Padahal mungkin saja makan betul, mungkin saja makan tidak terkontrol, akhirnya sakit dan kemudian menyalahkan orang lain. Tetangga sebelah yang bikin saya terkoreksi diri. Itu orang yang ada di tengah-tengah penderitaan dengan ketidaksabaran. Ketika dalam pekerjaannya dia mungkin tidak naik level, kemudian bilang itu satu teman yang geser saya. Padahal mungkin malas, tidak bekerja dengan baik, kemudian tidak mendapatkan sponsor atau pengangkatan yang lebih tinggi karena dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain. Itu penderitaan yang dibuat-buat dan kemudian penderitaan yang besar. Menderita dengan sabar Bapak Ibu Saudara sambil berpengharapan kepada Tuhan Yesus harus menjadi gaya hidup orang percaya. Yesus saja dia mengalami penderitaan, tapi dia percaya kepada Bapanya di surga, karena Bapanya di surga tidak akan meninggalkan dia. Lah kita kadang menderita sedikit, marah Tuhan, mempersoalkan ini kepada Tuhan, dan tidak jarang ada banyak orang kemudian menyalahkan orang lain, padahal mungkin kekeliruan yang sendiri. Berpengharapan pada Tuhan di tengah-tengah penderitaan masalah harus menjadi gaya hidup Kristen, karena pengikut Kristus dinasihati untuk memikul salib setiap hari. Hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara dulu, kita juga memikul salib kita masing-masing. Soalnya adalah bagaimana pandangan kita terhadap salib yang kita pikul itu yang soal Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar pikul salib saja itu bukan masalah. Tapi soalnya adalah bagaimana kita memandang salib yang kita pikul itu dalam sudut pandang seorang yang berpengharapan pada Tuhan. Yesus telah memberi contoh bagaimana menjalani penderitaan sehingga kemudian keluar menjadi kegembiraan dan kemenangan yang agung. Setiap saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai warga gereja berhak menang melawan berbagai cobaan hidup seberat apapun. Kita berhak menang Bapak Ibu. Kalau pandangan kita, arah kita, pengharapan kita hanya tertuju pada Tuhan Yesus, kita berhak menang. Tapi kalau pandangan kita sudah berpaling dari Yesus, pengharapan kita sudah berpaling dari Yesus, jangan pernah berhak untuk menang, karena pasti kita akan kalah. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, menjalani hidup dalam kekuatan Tuhan membawa kita percaya bahwa sesungguhnya Tuhan yang kita kenal itu hidup. Sesungguhnya Tuhan yang kita kenal, kita percaya itu Tuhan yang berkuasa. Jadi bukan asal sebatas cerita-cerita biasa. Tapi Yesus yang mengalami penderitaan itu dia hidup. Karena dia mati, tapi hari ketiga dia bangkit. Dia hidup mengalahkan maut dan kuasa dosa. Untuk itu, bagi orang-orang percaya ini menjadi kekuatan bagi kita. Di tengah-tengah tantangan, persoalan, hambatan, dan penderitaan, ini menjadi kekuatan. Bahwa yang kita percayai adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Dia berkuasa begini. Ketika para murid ada di tengah-tengah badai yang besar, di tengah-tengah danau, Tuhan dengan kuasanya bilang, diam dan tenang. Maka setiap berdoa di tengah penderitaan, bilanglah begini, Tuhan, diamkan dan tenangkan penderitaan ini dalam hidup saya. Ini harus menjadi kekuatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Kekuatan orang Kristen dalam menghadapi berbagai persoalan tantangan penderitaan ada pada kasih yang sempurna. Karena kasih yang begitu besar, Allah mengutus anaknya ke dalam bumi. Dia mengaruniakan anaknya ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat, ini pesan firman dari Yohanes 16 bagi kita. Bagaimana dengan kita sekarang? Tadi saya katakan ada banyak kita mungkin yang dulu hari ini datang dengan beban pergumulan, tantangan, persoalan, hambatan yang masing-masing orang tahu. Masing-masing orang datang dengan sama. Soalnya adalah, apakah pandangan kita hanya terarah pada Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan seperti Yesus, yang punya pengharapan bahwa Bapaknya tidak akan pernah meninggalkannya dan akan menyertainya? Ataukah kita seperti para murid yang cari jalan sendiri supaya kita bisa keluar dari situasi dan pergumulan ini? Ingatlah Bapak Ibu Saudara, kesuksesan, keberhasilan, kemenangan pasti dilewati dengan berbagai proses. Itu jatuh, bangun, susah dan sedih. Tapi kalau kita keluar menjadi seorang pemenang, karena kita bersandar dan berharap. Siapa yang bertelinga hendaklah ia